Oke, terima kasih. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Untuk malam ini kita akan belajar tentang product knowledge ya. Sebentar. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, jadi Prive International ya, perusahaan induk dari PT Prive Sinar Sejahtera ya. Yang baru bergabung mungkin bisa di mute ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, di mana didirikan pada 1 Juni 2021 ya, adalah sebagai pemegang distributor tunggal untuk produk Aithera Care dan Iron Shield untuk seluruh dunia. Ya, di mana saat ini kita sudah ada di 23 negara ya, dan berkembang terus. Semoga ini bisa tercapai di tahun 2023. Kita akan ada 100 berada di 100 negara ya. Jadi luar biasa, semoga ini kita menjadi berkat buat kita semua. Tapi sebelumnya maaf, ini yang baru masuk bisa ya, tolong di mute ya, bantu. Saya mau lanjutkan untuk presentasi malam ini. Nah, jadi perangkat Aithera Care ya, saat ini kita sudah memiliki izin edar ya, nanti akan dicetak di setiap box ya untuk produk Aithera Care, baik itu Aithera Pro, Aithera Classic maupun di Iron Shield. Jadi kita sudah ini ya, bisa mau masuk ke mana saja kita memuncul produk ini ya, secara resmi kita sudah memiliki izin edar. Oke, kemudian kita juga akan lanjutkan lagi untuk alat gelombang terakhir ini ya, ditemukan oleh ilmuwan Amerika di tahun 1980-an ya, yaitu di antara, maaf ya, saya mute dulu semuanya. Oke, di mana gelombang ini adalah terakhir adalah pita gelombang elektromagnetik ya, antara gelombang mikro dan inframerah yang terdiri dari panjang gelombang 30 mikron hingga 3000 mikron ya. Frekuensinya antara 2 hingga 17 terahertz yang sangat baik untuk tubuh, di mana gelombang ini ya, terahertz ini ya bisa terserap dan aman diserap oleh tubuh manusia ya. Jadi ada di antara microwave dan infrared. Kemudian untuk teknologi dari terahertz ini sendiri adalah salah satu dari 10 teknologi ya paling maju dan untuk bisa mengubah masa depan dunia ya. Untuk otoritas Jepang sendiri menyebut gelombang terahertz ini adalah sebagai gelombang kehidupan ya, dan ilmuwan China menamakannya sebagai cahaya kehidupan. Oke, jadi terahertz ini telah banyak digunakan ya, bukan cuma untuk di alat Aithera Care saja, tapi sudah banyak sekali digunakan di maaf. Nah, oke. Di dalam teknologi ini juga bukan cuma untuk Aithera Care, tapi juga digunakan untuk teknologi komunikasi, keamanan publik ya, biomedical ya, arkeologi dan juga militer dan identifikasi. Jadi contohnya kita menggunakan masa depan telekomunikasi itu jaringan 5G dan 6G sudah menggunakan gelombang terahertz. Keamanan di bandara ya, dan untuk deteksi medis ya, jadi sangat-sangat teknologi yang sangat-sangat maju sekali. Dan ini adalah ilmuwan biomedik ya, berasal dari China yang merupakan founder dari Desang Institute of Technology yang berada di Nanjing ya, Yang Wenchun namanya, yang masih sangat muda, yang berhasil menemukan perangkat terahertz pertama di dunia. Itu di tahun 2015 ya, Bapak Ibu bisa lihat perangkat ini ya, prototipe ini adalah perangkat pertama ya, digunakan untuk terapi kesehatan ya, jadi masih sangat kuno sekali ya, masih modelnya nggak seperti sekarang. Kemudian juga ini adalah penghargaan dari pemerintahan China ya, dari Presiden Xi Jinping ya, setelah 6 tahun penelitian yang rajin, maka ilmuwan yang muncul ini ditunjuk sebagai anggota think tank oleh Akademi Ilmu Manajemen China untuk profesionalismenya dan otoritasnya di industri terahertz ya. Jadi bukan
perusahaan yang biasa-biasa aja, bahkan sampai dapat penghargaan untuk penemuan dan dari Bapak Yang Wenjun ini. Nah, jadi untuk perangkat terakhir ini adalah perangkat terapeutik ya. Terapeutik itu maksudnya alat terapi yang sangat revolusioner ya. Oke, dan kita Prive International ya dengan bangga ya ditunjuk sebagai agen tunggal global memasarkan produk iTera Care dan iTera Pro dan iTera Classic ke seluruh dunia. Dan tahun 2022 ini akan ada iTera Medium ya. Jadi di antara iTera Pro dan iTera Classic. Jadi di atas iTera Classic dan di bawah iTera Pro ya. Oke, kemudian ada 5 fitur ya dari iTera Care ini sendiri, baik itu iTera Classic maupun iTera Pro ya, yaitu pertama fiturnya adalah penetrasi ya, di mana memanaskan sumsum tulang dan membersihkan penyumbatan, mengaktifkan sel ya melalui resonansinya dengan sel tubuh manusia, melakukan identifikasi ya, keamanannya ya, radiasinya 0 ya, user friendly ya, sangat mudah dioperasikan atau digunakan alat iTera Care ini. Kemudian fitur satu ya dari terahertz itu adalah penetrasi, di mana bisa memanaskan sumsum tulang ya, membersihkan penyumbatan. Jadi frekuensi ini mampu ya menembus tubuh kita hingga 20 dan sampai 30 cm untuk mencapai sumsum tulang kita, untuk meningkatkan sirkulasi darah ya, dan Qi juga meningkatkan suhu tubuh, memperkuat kekebalan tubuh kita dan sehingga membantu pemulihan. Jadi Bapak Ibu apabila alat iTera Care ini ditiupkan ke tubuh kita, efeknya adalah bisa memanaskan ke sumsum ini, memanaskan sumsum tulang ya, dan frekuensi terakhir ini sampai ke sel-sel yang paling halus di tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, kalau mengapa itu orang sakit ya, tahapan penyakit itu ada dan gejalanya itu ya dari lemah, dingin, basah, gelatin, statis, kemacetan atau penyumbatan di sini, tumor dan kanker. Jadi 9 dari 10 penyakit disebabkan oleh biasanya karena penyumbatan. Jadi penyumbatan di sel itu yang membuat tubuh kita menjadi sakit ya. Jadi ya pepatah kuno tetap lebih baik itu mencegah daripada mengobati Bapak Ibu. Kemudian juga untuk membuka blokasi atau penyumbatan ya, penyumbatan dan sirkulasi darah dan Qi yang adalah penyebab utama rasa sakit, di mana ada peradangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat sel-sel tubuh kita itu kalau apabila ada penyumbatan ya, itu adalah sumber utama dari sakit ya, sehingga peredaran darah kita tidak lancar, pengentalan darah itu karena darah kita kental ya, sehingga terjadi penyumbatan. Terus ini adalah salah satu contoh ya, pembuluh darah yang tersumbat dengan parah ya. Di sini pembuluh darahnya ya, itu pembuluhnya itu tersumbat dengan lemak ya. Nah, ini di sini sangat jelas sekali ya. Itu secara tahap, pembuluh darah yang secara bertahap itu terjadi penyumbatan. Jadi lama-lama ya dari halus ya, makin lama makin menumpuk sehingga terjadi penyumbatan parah. Oke. Nah, dari Bapak Hippokrates kedokteran Yunani kuno. Ya, Hippokrates itu pernah kata bahwasanya apabila ada cara untuk memanaskan tulang ya, bukan mengalahkan tulang, maaf, di sini maka semua penyakit bisa diobati. Kemudian ini ada buku ya tentang naturopati yang ditulis oleh Uwe Karstad ya. Beliau adalah satu penulis ya untuk To Heal and Healing ya, bukunya ini best selling author, sangat laku sekali buku ini, judulnya 98,6 Fahrenheit ya, tubuh ideal, temperatur tubuh yang ideal untuk maksimal kesehatan yang optimal ya. Ketika suhu tubuh kita meningkat 1 derajat Celcius, kekebalan kita akan meningkat 5 kali lipat. Jadi kalau apabila tubuh kita itu terasa gampang dingin ya, suhu tubuh kita itu rendah ya, itu tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Jadi kalau misalnya suhu kita itu ada di suhu tertentu 36 sekian, maka kekebalan tubuh kita itu akan meningkat 5 kali lipat. Jadi ini ada bukunya ya, bukan sembarangan kita kutip atau bicara, tapi ada bukti secara jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk fitur kedua ya, terakhir ini adalah bisa mengaktifkan sel dari resonansi. Jadi pancaran dari gelombang terahertz ini ke sel tubuh kita, yaitu mengaktifkan sel, ya, di mana frekuensi yang sama seperti sel manusia normal, ya. Gelombang terahertz ini menghasilkan ratusan juta getaran per detik.
Jadi ini adalah kombinasi dari Meridian China ya dan sitologi barat ya, teknologi sitologi barat. Nah, ini adalah contoh resonansi ya. Sebenarnya ini videonya bisa diputar, tapi karena sudah saya ganti ke bahasa Indonesia, ini videonya tidak bisa diputar. Kalau versi bahasa Inggrisnya ini videonya bisa diputar. Oke, next kita akan pakai yang versi bahasa Inggris saja ya Bapak Ibu ya. Karena video ini adalah bisa diklik dan contohnya ada video yang bisa play. Nah, fitur ketiga ini adalah terahertz bisa mengidentifikasi. Ya, energi akan menghilangkan semua sel abnormal atau yang sudah bermutasi. Jadi sel-sel yang normal, ya, dia akan menguatkan sel-sel yang normal, ya. Terus yang abnormal atau yang sel rusak atau tidak baik, ya, tidak akan dihilangkan dari tubuh kita, termasuk penyumbatan-penyumbatan ya, karena panas dan juga gelombang terahertz ini. Nah, ini contoh ya, apabila ada penyumbatan atau ada sel-sel yang tidak baik atau abnormal ya, ketika diterapi maka akan terjadi nyeri pada area yang diterapi. Jadi apalagi ada penyumbatan ya. Ketika kita terapi di sebelah kanan dadanya ya tidak terasa apa-apa. Tapi ketika terapi di sebelah kiri ini ya itu langsung terasa sangat sakit sekali sampai menjerit ya. Oke. Kemudian ini organ yang tidak sehat atau sakit itu ya adalah sinyal dari potensi penyakit yang akan dihadapi ya atau akan diderita di masa depannya. Kemudian fitur keempat adalah keamanannya ya di mana sudah melalui tes radiasi. Nah, tes radiasi ini agak rancu karena kalau orang mengetes dengan alat radiasi itu bukan di tes di pancaran gelombang terahertznya. Ya semestinya dinyalakan alatnya di tiup dengan alat Aiteraker ya sehingga apa yang keluar dari alat Aiteraker ini ya tidak mengandung radiasi yang dimana kan diarahkan ke tubuh kita ya. Jadi tidak ada radiasi. Tapi kalau memang dilewatkan ke alatnya ya alatnya ada radiasi. Tapi yang dipancarkan ke tubuh kita itu tidak ada radiasi sama sekali ya, alias 0,0. Jadi sangat aman untuk digunakan. Ini tes radiasinya ya. Semestinya ini ada videonya. Next saya pakai bahasa Inggris ya, karena kita masih banyak yang mau dibahas. Terus untuk tes radiasi ultraviolet terbukti dari nol radiasinya ya. Kemudian untuk ada ketika alat ini mau dipasarkan itu sudah melalui 62 laporan uji klinis ya yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute of Chemical Technology. Jadi bukan cuma asal dibikin, diproduksi terus dijual tanpa melalui uji klinis. Jadi semua sudah melalui uji klinis. Di mana dari hasil uji klinis ini ya untuk masalah inflamasi ya atau peradangan ya itu memiliki nilai kuantum 5 bintang. Ya, kalau bintang 5 ini artinya produk ini sangat efektif dalam aspek ini. Ya, jadi sangat efektif untuk peradangan, untuk masalah kesehatan ya, kualitas kesehatan yang komprehensif itu memiliki bintang 4 yaitu di mana kondisi badan yang lemah atau kurang sehat ya sangat efektif ya. Kalau bintang 4 ini produk ini memiliki peningkatan yang signifikan ya. Terus untuk masalah tumor ya virus. Nah, ini kebetulan saya mau cerita sedikit nanti ada promosi setelah pembahasan dengan pihak manajemen maka di saat ini ya kita tahu Omicron gelombang ketiga dari virus COVID-19 sudah melanda Indonesia ya, terutama di Jakarta ya satu hari saya tidak tahu ya hari ini berapa angkanya tapi kemarin itu udah 40 ribuan per hari. Nah, untuk masalah virus ya sangat efektif alat Aiteraker ini nanti akan dibahas gimana cara terapi untuk apabila Bapak Ibu memiliki aktivitas atau kegiatan yang sering keluar rumah, terus di rumah kita ada keluarga, ya, ada orang yang di rumah, kita pulang harus gimana terapinya nanti akan diajarkan ya. Untuk diabetes ya, bintang 4 ya, untuk masalah otak ya, bintang 4 juga. Ya, ini lymph nodes ya. Bintang 4 ini masa kecantikan ya untuk kulit ya. Nah, dan lain-lain ini ada quantum value-nya atau nilai kuantumnya, efektivitasnya terhadap gangguan kesehatan yang ada di layar ini. Kemudian untuk metode pemakaiannya itu sangat ramah sekali untuk pengguna, ya, sangat gampang, ya, penggunaannya di mana kita cuma perlu yang sehat, kita terapi saja, seperti slide yang Bapak Ibu lihat sekarang ini,
ya minum 1 atau 2 gelas air hangat sebelum terapi, atau air yang setelah ditiup dengan alat Aithera Care di wadah kaca maupun keramik ya, di tapak tangan, tapak kaki ya, belakang lutut kiri kanan, pangkal paha, di bawah ketiak juga kiri kanan, di limfatik ya, di bawah telinga kiri dan kanan ya, di bagian tengkuk ya, bagian tengkuk di bagian punggung atas. Kemudian kalau di ubun-ubun ini, kalau kemarin kita ada yang ikut Bapak presentasi seminar kesehatan Pak Ferry Wong, ini adalah kalau tidak salah JV20 ya, di di ubun-ubun ini, dan ini adalah salah satu titik yang sangat penting untuk ditiup di ubun-ubun, tapi karena ada larangan untuk hipertensi, sebaiknya tidak ditiup di angka nomor 8 ya. Di sini ada keterangannya, high blood pressure di bawah ini, don't blow number 8 ya. Jadi untuk ada tekanan darah tinggi, jangan diterapi di ubun-ubun ini. Oke, terus dilanjutkan ke bagian tulang ekor ya, terus bagian tulang belakang ya, dari kepala blow downward ya, jadi dari atas terapinya sampai ke tulang ekor. Ini titik meridian ya, di tulang punggung kita ya. Oke, jadi sangat gampang sekali. Ini yang kita lakukan terapi setiap hari untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita, bagi kita yang sehat. Nah, setelah terapi kita minum lagi 1 atau 2 gelas air biasa atau air hangat dengan pantangan, jangan makan makanan yang dingin atau minum yang dingin setelah diterapi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi ya. Ada juga alat ini tidak cocok ya. Ya, jadi ada pantangannya juga, di mana wanita selama masa kehamilan atau dari masa periode menstruasi itu dilarang menggunakan alat Aithera Care ini. Ya, pasien yang sudah akut penyakitnya, misalnya contohnya sudah stadium 4, stadium 5, takut ketika diterapi dengan alat Aithera Care ini reaksi tubuhnya tidak kuat ya, jadi tidak bagus untuk recovery, karena kalau tubuhnya lemah ya, maka akan lebih tidak baik ya di terapi kalau yang sudah penyakitnya akut atau sudah divonis dokter. Ya, tapi kalau mau coba silakan konsultasi dulu dengan keluarga, kalau keluarga mengizinkan silakan untuk diterapi ya, di titik-titik yang meridian saja. Oke, untuk menderita kelainan katup jantung bawaan, jadi contoh jantungnya setelah dari lahir itu sudah jantung bocor ya, jadi itu tidak disarankan untuk diterapi ya. Tubuh dengan dipasang dengan bingkai logam atau perangkat elektromagnetik, contoh sudah pemasang alat pacu jantung ya, sudah melakukan operasi pasang ring di jantung ya, atau sudah melakukan pemasangan pen ya, atau objek yang ditanam di tubuh kita ya, jangan diterapi di tempat tersebut ya. Untuk luka terbuka patah yang disebabkan oleh ini ya, kekuatan luar ini mungkin salah translate, tapi artinya yang tangannya lagi patah karena kecelakaan, atau karena kecelakaan ada retak di bagian tangan atau di kaki bagian tulang khususnya ya, jangan diterapi di tempat tersebut ya. Dan juga untuk luka yang terbuka ya, karena belum kering masih berpotensi mengelucurkan darah ya, itu sebaiknya tidak diterapi di tempat tersebut ya. Oke, nah jadi kalau untuk pengertiannya di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau orang kuno ya itu lahir, tua, dan mati. Nah, kalau di saat modern seperti sekarang ini, lahir terjadi penuaan, ya setelah tua sakit dulu, repot dulu di sini, baru mati. Jadi karena makanan, gaya hidup, ya lingkungan, ya banyak sekali efek, banyak sekali istilahnya banyak sekali yang bisa menyebabkan orang sakit di saat seperti ini ya. Selama kita tinggal di kota-kota besar ya, metropolitan ya. Jadi itu sangat-sangat rentan sekali untuk sakit. Oke. Nah, di sini juga 10 penyakit ya, yang merupakan 74% kematian global yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, ternyata kematian itu ya. Dari mana penyakit jantung, demensia, ini saya tidak tahu, saya lupa poin ketiga, ini ada salah. Kanker, penyakit paru, ya, infeksi saluran pernafasan, kanker usus besar, ya, penyakit ginjal, hipertensi, dan juga diabetes. Jadi ini 10 pembunuh terbesar di dunia ya, yang merupakan penyakit tidak menular ya. Nah, saat ini Omikron ini bisa menular, tapi bisa juga cepat diobati. Tapi kalau yang ini yang di dalam ini ya, jadi organ-organ tubuh kita yang rusak bukan karena penyakit menular.
Oke, jadi contoh seorang miliarder ya, sudah miliarder super lagi. Baru usia 50 tahun, asetnya 200 miliar renminbi ya. Ini meninggal karena penyakit di masa modern ya. Jadi gampang sekali orang tuh kalau mau meninggal tuh tidak lihat usia lagi, bukan karena kecelakaan ya itu kita nggak tahu ya. Tapi karena sakit ya itu cepat sekali ya. Sekarang banyak sekali penyakit yang sangat susah diobati. Oke, jadi untuk Albert Einstein sendiri ya pernah berkata pada zaman dahulu dia sudah pernah berkata bahwasanya pengobatan masa depan itu adalah pengobatan menggunakan frekuensi ya. Nah, jadi ini adalah perangkat kita yang di bawah ini Aitera Pro dan ini yang merah adalah Aitera Classic ya. Ini banyak sekali testimoni yang digunakan ya dari seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Ini untuk masalah ini untuk kulit, kesehatan kulit wajah, ya kecantikan di wajah ya, menghilangkan keriput ya, jerawat dan lain-lain dengan ala Aitera ini sangat-sangat baik ya, sangat bagus ya, sangat efektif ya. Nah, ini di sini kantong mata ya, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu ya pulang ke rumah rajin tiup di daerah kantong mata. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah langsung mengecil ya. Yang di sebelah kalau di layar Ibu, Bapak Ibu itu ada di sebelah kiri ya. Nah, ini bisa dibandingkan yang bagian kanannya dan sebelah kirinya ya. Terus untuk mata tirus ya dari bentuknya O yang menjadi V-shape di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian juga untuk keriput ya di sini ya sangat terlihat jelas ya. Terjadi untuk pengencangan wajah, kulit wajah ya. Di sini yang foto sebelah kanan ini ya ada keriput di sini, penggunaannya rutin. Bapak Ibu bisa lihat di sini menjadi lebih baik ya, garis-garis ini menjadi hilang. Nah, di sini juga ya, ini di sini wajahnya terlihat sangat kendor ya. Dari terapi ya, wajahnya bisa glowing, bersinar dan di wajahnya itu terlihat kencang ya. Ini keriput di sebelah mata. Nah, ini untuk menghilangkan keriput juga ya. Perut buncit juga seperti saya ini bisa digunakan ya. Nah, ini untuk masalah varises ya. Ini sebenarnya video, tapi kalau dia ditranslate jadi videonya nggak bisa buka. Nanti next saya pakai bahasa Inggris punya version ya. Jadi ini di sini ada terapinya, cara terapinya di bagian mana di terapi. Ini ada videonya, ini sebenarnya video. Next kita pakai. Nah, ini untuk masalah kulit ya kronis ini psoriasis Bapak Ibu ya sangat jelas sekali terlihat di sini. Ya merah, bengkak, kulitnya melepuh. Ini saya yakin ini sangat gatal apalagi kalau lagi panas-panasnya kena keringat ya. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya masalah kulit ini. Ya, setelah satu kali terapi sudah terlihat perkembangannya sudah mulai mengering ya setelah 6 kali terapi. Bapak Ibu sudah lihat luar biasa hampir 100% sudah sembuh ya. Jadi sangat bagus untuk peradangan masalah kulit Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga salah satu psoriasis yang parah ya. Bapak Ibu bisa lihat nih merahnya seperti apa, gimana ini sampai setelah diterapi ya dan kemudian 22 hari kemudian dengan terapi yang rutin ya ada hasilnya. Jadi alat Aitera Care ini ketika kita terapi ke tubuh kita itu setiap tubuh manusia itu berbeda-beda selnya ya, kondisi tubuhnya juga berbeda-beda ya. Jadi proses dari ada perubahan dengan menggunakan alat Aitera Care terapi ya. Bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin dalam case ini 7 hari, 9 hari, 22 hari. Tapi untuk case-case yang lain mungkin dengan kondisi yang sama ya bisa juga 1, 2 bulan, 3 bulan baru ada kelihatan hasilnya ya. Jadi kita tidak di sini mau overclaim karena setiap tubuh manusia itu berbeda-beda kondisinya ya Bapak Ibu ya. Jadi harap di sini kita harus maklum kondisinya, jangan baru terapi sekali oh tidak terasa. Ya pasti karena tubuhnya mungkin sakitnya sudah bertahun-tahun ya. Mungkin masalahnya sudah bertahun-tahun kalau sekali terapi langsung bisa sembuh atau langsung ada peningkatan yang signifikan. Wah ini kita nggak usah bikin Zoom meeting sudah laku. Kita pasti nggak usah bikin Zoom meeting rutin ya, pasti udah laku banget produk ini. Jadi tapi setiap orang itu butuh proses ya, proses untuk menjadi kesehatan yang lebih baik ya. Nah ini sebenarnya juga video ya, maaf ya nanti next kita pakai itu video. Jadi untuk anak kecil ya, masalah sakit perut ya kita bisa terapi langsung di bagian perut. Bahkan untuk balita. Nah di sini ada distensi gas ya. Mungkin sembelit di sini susah buang air ya atau masuk angin, anak kecil ini sangat gampang sekali masuk angin, kita bisa terapi di bagian yang perut ya bermasalah ya.
sehingga bisa mengurangi gas di dalam perut. Oke, ini. Nah, ini abaikan judulnya. Ini bukan saya yang ketik, ini translate-nya nggak benar. Nah, di sini yang istilahnya Dowegerham ya, di belakang punggung ini terjadi penumpukan daging besar gitu yang gede sekali. Nah, itu bisa diterapi dan menjadi baik lagi atau normal lagi ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Khususnya yang bagian tengah ini sangat jelas ya. Nah, ini mampu mengangkat tangan setelah diterapi. Kemudian juga ibu ini sebenarnya video nih. Dapat berjalan ya. Sebelum diterapi harus pakai tongkat, setelah diterapi tidak pakai tongkat lagi sudah bisa jalan. Ya, ini juga setelah diterapi selama 15 menit ibu ini sudah bisa sholat ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi ini juga pengguna seluruh dunia ya. Bukan cuma di Indonesia, ini dari berbagai negara, Singapura, Filipina, Thailand, bahkan Eropa Timur ya, India ya, mana lagi Australia, Amerika ya, kita sudah banyak di negara-negara ya, bukan cuma di Indonesia atau Asia ya, bahkan di Afrika ya, Kenya ya juga ada, Nairobi, Nigeria ya, ini di Indonesia ya, nah ini di Singapura, di Malaysia ya, oke ini di Indonesia, ini oke ini aktivitas bisnisnya, jadi bukan cuma di Indonesia ya, kita di seluruh dunia ini hampir banyak sekali dan sudah yang bagi baru bergabung ya bisa dibantu untuk mute speakernya ya, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, oke jadi banyak sekali aktivitas ya, ini Stokis Internasional ya, jadi bukan cuma di Indonesia, di sampai seluruh dunia ini ada ya, ini ada BOP. Ya, ini event-event kita ya. Oke, saya skip saja ini. Oke, jadi alat air tracker ini digunakan bisa alat air tracker bisa ditiupkan ke air minum ya, sehingga menjadi air energi ya, sangat bagus untuk kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya ini video ini saya bisa diklik untuk videonya. Oke, jadi ini saya skip saja. Ini kita punya company ya, memiliki satu sistem CIS ya, Company Identity System, di mana Bapak Ibu kalau ke luar negeri, kantor cabang di seluruh dunia yang seperti ada di Jakarta, semua desainnya akan sama ya, seperti contoh kita di Kentucky ya, di seluruh dunia logonya sama, McDonald juga seluruh dunia logonya sama, di Price International ya, seluruh dunia juga logonya sama ya. Ini adalah kita punya istilahnya founder ya, istilahnya dari kantor pusat kita ya, yang merupakan dewan direksi dari Price International ya, sebagai grup presiden Dr. Stephen Lai, yang tengah yang pakai topi Dr. Stephen Lai, grup vice president Dr. Jimmy Chong ya, yang sebelah kanan, dan grup general manager Pak Casey Tan. Jadi ketiga ini memang orang yang sangat pengalaman ya di perusahaan penjualan langsung ya, punya pengalaman sudah 35 tahun ya untuk Pak Stephen Lai, Pak Jimmy Chong juga hampir sama, Pak Casey mungkin 20-an tahun. Jadi mereka sangat pengalaman di sistem penjualan langsung ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini kantor pusat kita di Kuala Lumpur ya, ada di Menara Uncang Emas ya, Jalan Lok Yo ya. Kita belum bisa berkunjung ya karena masa pandemi ya, harus karantina. Oke. Saat ini kita sudah ada di 23 negara ya, dan terus meningkat terus. Oke, jadi ini adalah sistem peringkat ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada peringkat juga. Nanti boleh ikut di Zoom meeting marketing plan. Di situ akan dijelaskan gimana mencapai 1 star, 2 star, 3 star manager. Kalau 1 star itu dapat hadiah handphone, 2 star dapat hadiah motor. Kalau tidak salah Pak Benny ya, kita punya leader ya, sudah capai 2 star. Bu Susi, Pak Klin itu juga sudah mencapai 1 star ya. Diharapkan nanti 3 star itu Dubai trip ya, Dubai dan Mesir trip ya. Nah, jadi ada rewardnya juga. Ini income top income ya di bulan November. Kita baru sekali tadi kalau dimulai perusahaan ini adalah di Juli ya, tanggal 1 Juli ya. Ini baru bulan November ya, tanggal 1, ini 1 bulan income-nya sudah 60.000 US dollar ya.
ini top owner ya. Jadi di sini Bapak Ibu lihat di sini balance-nya ini adalah top leader ya. Nah, ini di bulan Desember ya sudah mencapai hampir 75.000 US dollar. Jadi penghasilan satu bulan dari leader ini ya sudah mencapai kalau dirupiahkan 1 miliar lebih. Ya kita estimasi kalau nanti di 2 bulan atau 4 bulan kemudian ya di pertengahan 2022 ini mungkin sudah double ya. Jadi income-nya satu bulan sudah bisa 3 sampai 4 miliar ya Bapak Ibu ya. Jadi pencapaian yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat dengan Prive International ya. Juga mendapatkan penghargaan ya perusahaan penjualan langsung internasional yang luar biasa tahun 2021 ya untuk Prive International ya. Ya di event ini mendapat penghargaan ya. Oke, ini FMPA Award tahun 2021 sebagai Direct Selling Company of the Year tahun 2021 ya, Prive International ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga sukses buat kita semua. Ya, ini saya akan lanjutkan dulu. Sampai di sini kita lanjutkan ke ini saja ya, langsung ke Iron Shield ya Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang produk Iron Shield. Oke, ya sudah tampil ya di layar Bapak Ibu ya. Iron Shield ini adalah produk dari Prive International juga ya, dan juga sebagai distributor tunggal untuk seluruh dunia ya. Produk Iron Shield ini ya merupakan salah satu alat yang kita pakai ya untuk bisa menjaga hidup berdampingan dengan kondisi COVID saat ini. Jadi bukan cuma pakai masker, bukan cuma pakai face shield, tapi kita pakai Iron Shield juga. Nah, kita jelaskan sedikit singkatnya ya, dan ini mungkin saat ini sudah hampir 300 juta ya kasus terkonfirmasi ya virus corona ya, sangat menderita sekali tahun awal-awal tahun itulah ya Bapak Ibu ya, kita ikutin proses dari pandemi ini dari awal sampai hari ini, dari sampai kita harus diam di rumah, aktivitas semua work from home ya, banyak keluarga yang terdampak ya, bukan cuma kehilangan anggota keluarga juga ya, banyak juga yang kehilangan mata pencaharian ya, perusahaan-perusahaan juga banyak yang gulung tikar ya, karyawan-karyawan banyak dirumahkan. Jadi ini bukan cuma masalah 1-2 negara, ini seluruh dunia ini mencapainya ya. Jadi kita juga nggak tahu ya, 2-3 tahun ke depan ya kita tidak tahu kondisi. Nah sekarang Indonesia sudah masukin ke gelombang ketiga ya, di mana satu hari peningkatan pasien yang positif COVID ya, baik itu Omicron atau COVID-19 varian Delta itu meningkat terus ya. Ya semoga ini semua cepat teratasi ya. Jadi kerusakan dari masalah virus COVID ini bukan cuma terbatas ada di paru-paru ya, jadi merebak kemana-mana ya, bisa ke pembuluh darah, bisa ke ginjal, ke otak ya, bahkan ke usus ya, jantung juga ya. Jadi efeknya terhadap tubuh kita ini ya, tidak cuma untuk paru-paru atau susah pernafasan, tapi bisa kemana-mana efek dari penyakit ini ya. Nah di sini saya skip saja ya, ini komplikasi ya, komplikasi pasca COVID dan gejala jangka panjang ya. Di sini ada ya nyeri tubuh, ya gula darah tinggi, demam ya. Ini banyak sekali nih ya masalah yang timbul setelah masalah COVID itu terjadi ya, apabila terinfeksi COVID. Oke. Nah, gimana kita mau mulai hidup baru kita ini dengan new normal, hidup berdampingan ya dengan COVID ya. Nah, ini kita akan lanjutkan saja. Oke, selain menjaga jarak pribadi, ya, menjaga prokes, ya, tetap terapkan prokes, pelindungan wajah, ada cara lain juga ya untuk melindungi kita dan keluarga kita. Ya, jadi Iron Shield Pendant, Bapak Ibu, ya, penjaga kesehatan ion negatif portable, ya, yang disebut juga sebagai masker udara, ya, jadi electric mask, ya, air mask, ya, ini adalah sebutan untuk produk kita Iron Shield, ya, sangat kecil sekali alatnya. Di sini produk ini diproduksi ya
ya oleh perusahaan MLS atau Mung Lingsen, ya didirikan pada tahun 97, ya sudah terdaftar di Bursa Efek China dengan kode stok 002745, ya memiliki pabrik manufaktur seluas 2,6 juta meter persegi, ya di atas 20.000 karyawan, nilai pasarnya itu lebih dari 20 miliar renminbi, ya ada di antara 500 perusahaan teratas di China, ya versi majalah Forbes, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat logonya di sini adalah logo di tengah ini. Logo dari perusahaan ini ada di tengah pendant kita, ya Bapak Ibu, ya. Kalau diperhatikan logonya sama, ya. Itu artinya Xiang. Kalau Hong Kong punya tulisan, bagian Hong-nya, bagian Hong Kong itu depannya Hong itu adalah tulisan ini, Xiang, atau wangi atau aroma, ya, atau bersih, ya, Xiang. Oke, jadi ini jadi bukan cuma ini, ya, perusahaan ini bukan cuma ini, juga ada banyak kerjasama, ya, dengan Chinese Academy of Science, ya, China Research Center. Jadi ini semua adalah bagian juga dari perusahaan Mung Lingsen ini sendiri, ya. Dia juga memproduksi LED, ya, merek Osram, ya adalah dari perusahaan MLS ini, ya. Jangan Bapak Ibu, ya, sangat terkenal, ya, di Indonesia, ya. Kalau dulu nonton iklannya Osram itu lampu-lampu itu, nah, ini produksinya dari MLS. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya, untuk meluncurkan produk Iron Seal ini, ya. Dan satu lagi yang untuk kantor, yang di rumah, ya. Jadi ada 2 produk khusus alat ion cell negatif ini harus melalui begitu banyak tahap dan proses, Bapak Ibu, ya. Sertifikatnya, uji klinisnya, penggunaan alat materialnya, ya. Jadi ini bukan cuma dibikin cuma buat gaya-gayaan, ya, nggak ada fungsinya. Sudah melalui begitu banyak proses, begitu banyak uji klinis, ya, bahkan materialnya dari apa, baterainya merek apa, semua itu semua sudah melalui banyak uji klinis, ya. Jadi bukan kita bilang kita bikin asal-asalan begini, tidak ada uji klinisnya. Ini ada, semua ada uji klinis sebelum produk ini diluncurkan, ya. Nah, ini adalah para board of director dari MLS, yaitu salah satu yang paling terkenal itu adalah Profesor Chung Nansan, ya, adalah anggota Akademi Teknik Tiongkok, ya, spesialis penyakit pernafasan terkenal di dunia. Jadi beliau ini sudah terlibat di masalah bukan cuma COVID, ya, pengontrolan COVID saat ini di China, tapi dari zaman SARS beliau sangat berperan penting untuk mencegah, ya, merebaknya virus SARS, ya. Sebelum COVID itu dulunya ada virus SARS. Jadi beliau ini adalah salah satu penyakit pernafasan spesialis, ya, di China. Dan kalau di sana tuh orang sangat mengenal beliau, khususnya di China, Profesor Chung Nansan, ya. Dan ini dari direktur untuk para rekan beliau di MLS, ya. Oke, ini ada sedikit presentationnya. Peluncuran MLS Quality Air Branding di High Speed Rail, ya. Jadi kereta api cepat, ya, yang di China, ya, itu banyak sekali. Kita tahu China itu salah satu negara dengan jalur kereta api terpanjang di dunia, ya, menghubungkan hampir seluruh negara bagian di China yang begitu besar dengan kereta api cepat, ya. Seluruh sistem udara, ya, untuk udara yang bersih di seluruh kereta cepat itu adalah produksi dari MLS Company. Jadi beliau ini, perusahaan ini adalah memang perusahaan yang spesialis, ya, spesial untuk kualitas alat untuk menyaring udara kualitas yang baik, ya. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan baru, ya. Semua kereta api cepat di sana menggunakan produk dari MLS ini. Oke, ini dari event-eventnya. Nah, jadi produk dari MLS sendiri itu khusus yang ini, ya, kualitas udara, ya. Jadi sistem pemantauan keamanan udara, ya, dia ada pasang alat sistem untuk memantau kesehatan udara, ya, kan, sistem sanitasi cerdas, ya. Nah, industri udara, nutrisi udara, nah ini yang kita pakai, ya, nutrisi udara,
ya, ion seal ya, dan ini juga yang versi besarnya yang untuk rumah dan kantor ya, ini bisa inden, tapi nanti kita belum tahu harganya, nanti segera diumumkan. Dan perawatan kesehatan ya, pengaturan kesehatan dan pengobatan penyakit ya. Jadi produk dari MLS ini bukan cuma ion seal, banyak sekali produknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah penyedia alat ion negatif ya, ini produknya yang besar ya. Ini ada di kantor kita display ya, 2 unit. Saat ini baru ada 2 unit di Indonesia, yaitu di kantor kita. Kalau mau inden, harga akan dikabarkan segera. Ini membunuh bakteri dan virus di atas 99,96% ya. Bisa mengurangi sedimen dan partikel berbahaya sampai di atas 98%. Menghilangkan gas berbahaya itu sampai 86% ya. Mengatur kesehatan ya untuk umur panjang ya, dengan menghirup ion negatif ini ya, mengisi ion negatif ya, mengeluarkan ion negatif sampai 200 juta. Jadi setiap kali alat ini mengeluarkan ion negatif itu adalah 200 juta ion negatif ya. Oke, laporan tes untuk virus corona bunuh hingga 99,99% ya. Jadi alat yang besar ini ya, ini ion seal, tapi yang versi besarnya. Nah, ini untuk yang kita pakai sehari-hari ya. Jadi selain pakai masker, face shield, ya kita pakai ion seal. Ya, ion seal ini ya memiliki electronic pulse teknologi ya, low energy consumption. Jadi pengecasannya itu cukup 45 menit sampai 1 jam ya, bisa digunakan seharian di atas 9 jam ya. Jadi keluar rumah kita gunakan, pulang rumah kita matikan alatnya, kita cas lebih kurang 45 menit sampai 1 jam, kita bisa pakai seharian ya. Jadi sangat cocok ya. Untuk negatif ion release itu, ion negatifnya adalah 60 juta. Ya, sangat mungil sekali alatnya, sangat bagus ya, kecil saja, tidak berat, sangat ringan ya. Ini adalah 60 juta ion negatif. Nah, ini hasil tesnya ya, secara uji klinis ya. Oke. Terus, nah, jadi di sini saya akan teruskan ya. Manfaat ya dari alat ion seal ini ya. Pertama itu mengatur, memberikan oksigen negatif yang sehat kapan saja, di mana saja. Karena alat ini di ujungnya ini ya, ada satu yang kecil di sini seperti kawat kecil. Dari sini ya mengeluarkan ion negatif. Kalau kita cium aromanya itu kayak ada aroma khasnya ya. Jadi mengeluarkan ion negatif terus-menerus ya. Jadi setiap kalau kita dengarkan alat ini, dia ada bunyinya cicit, bahwasanya mengeluarkan ion negatif. Maaf, ini belum saya nyalain, maaf. Saya baru cas. Nah, ini saya nyalain. Ya, ini terus-menerus mengeluarkan ion negatif di ujungnya. Dia ada keluar suara cicit, terus mengeluarkan terus ion negatif 60 juta. Ya, ke daerah wajah kita, di daerah hidung kita, daerah pernafasan kita. Oke, nanti saya akan jelaskan. Mengatur keseimbangan ion tubuh ya, menetralisir radikal bebas ya, kemudian meningkatkan sistem fungsi tubuh ya, memurnikan asap rokok ya, menghilangkan formaldehida dan menghilangkan bau tidak sedap ya, disinfeksi antibakteri dan sedimentasi debu ya. Di sini nah, jadi prinsip kerja dari ion seal ini ya seperti ini ilustrasinya. Ketika alat ini kita pakai, kalau ini akan mengeluarkan terus-menerus ion negatif sebesar 60 juta untuk melindungi daerah pernafasan kita, mulut dan hidung, ya. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang dihirup itu adalah udara bersih. Sedangkan bakteri, virus, partikel atau sedimen debu itu tidak sempat terhirup kita, sudah diikat oleh ion negatif itu dan jatuh. Ya, jadi ini ilustrasi dari alat ion seal ini. Ya, kemudian ion negatif ya yang ada di lingkungan alami itu baik untuk kesehatan. Nah, ini adalah dari Dr. Philipp Leonard ya, fisikawan Jerman ya. Nah, di sini ada juga buku bahwasanya sel tubuh kita itu ya adalah
bergantung pada keseimbangan dinamis ion positif dan negatif. Ya. Nah, di sini ada bukunya untuk memastikan kesehatan tubuh, hirup 13 miliar ion negatif setiap hari. Ini dari Profesor Wang Chongchun ya, yang menulis buku dari Universitas Kehutanan Beijing. Nah, disinilah ilustrasinya, di mana kita bisa menemukan ya atau menghirup udara yang mengandung ion negatif. Ya, pertama, yang paling tinggi itu ada di daerah hutan rimba atau hutan yang masih asri dan air terjun ya, itu 100 juta sampai 200 juta ya ion negatif di daerah ini. Oke, di daerah mountain seaside ya, di daerah pegunungan ya atau tepi laut, ini mountain ini bukit ya. Ya, ini turun jadi 50 juta sampai 100 juta. Ya, countryville ini daerah pedesaan nih 10 juta sampai 50 juta. Ya. Ini daerah terbuka ya, di daerah perkotaan tapi daerah terbukanya. Di daerah taman ya, taman di kota. Makin lama makin turun sampai ke daerah perkantoran. Nah, ini seringkali kita di perkantoran ya. Nah, ini sangat kecil sekali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di bawah yang di daerah kantor, kekurangan hirupan ion negatif atau udara yang mengandung ion negatif itu bisa mengaruhi masalah physical disorder ya, gangguan fisik ya, sakit kepala, insomnia dan lain-lain ya, apalagi di daerah industri ya. Tidak ada yang namanya ada ion negatif di situ. Jadi penggunaan alat ion shield ini ya, di ilustrasi ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi di sini ketahuan sekali posisi kita setiap hari di mana ya. Hidup kita tinggal di daerah mana, di lingkungannya seperti apa. Nah, udara yang kita hirup itu kualitasnya seperti apa Bapak Ibu. Di sini kita ada ilustrasinya. Jadi alat ion shield ini sangat bagus ya kita gunakan. Jadi kita ada seperti di hutan maupun di daerah air terjun. Jadi kita tidak takut, kita duduk mau di rumah kita pakai seharian. Apalagi ada orang tua penyakit asma, ya ini sangat bagus untuk penyaluran untuk sirkulasi udara di paru-paru kita, ini sangat bagus. Dari udara yang kita tiup itu adalah ion negatif ya. Bukan udara yang biasa kita tiup ya. Di sini sangat jelas sekali ya tulisannya ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, manfaat kesehatan ya dari ion negatif ini, permunian darah, keseimbangan pH ya, meningkatkan metabolisme sel ya, antioksidasi, penguatan sistem kekebalan tubuh ya, mengatasi sakit kepala dan kecemasan, mencegah arteriosklerosis ya, mengatasi insomnia, juga menyeimbangkan sistem saraf otonom. Jadi apabila kita ada di daerah hutan ya, daerah terjun, perasaan kita tuh rileks sekali ya, sangat bagus karena yang kita hirup tuh udaranya bersih ya Bapak Ibu ya. Nah, sangat stylish ya. Oke, jadi ion shield ini pendant untuk perlindungan ya kita dan keluarga kita. Oke, nah ini selesai untuk kita diskusi mengenai product knowledge. Oke, saya coba undang. Selamat malam Pak Handoko, selamat malam. Pak Handoko monitor Pak. Saya mau break sebentar, tapi Pak Handoko yang bisa menjelaskan tentang ada promo ya. Promo terbaru dari Priciner Sejahtera. Ya, mungkin Pak Handoko bisa bantu menjelaskan. Pak Handoko, selamat malam Pak Handoko. Oke, Pak Handoko, mungkin Pak Handoko belum ready. Oke, kita masuk ke Pak Handoko. Ya, Pak Handoko, selamat malam. Pak Handoko, kita mau diskusi tentang masalah konsultasi kesehatan, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam kita sediakan waktu untuk para member kita berdiskusi setelah saya product knowledge ya. Baru kita lanjutkan dengan pengumuman promo, atau Bapak mau umumkan promo dulu sebelum ini biasanya konsultasi kesehatan. Saya rasa setelah konsultasi kesehatan. Save the best for last ya Pak ya. Ya. Save the best for last ya. Oke, anak mudanya selalu belakangan Pak. Ya, baru datang terakhir ya.
Ya, Terakhir baru langsung keluar ditembak terakhir. mati. Oke, Iya. baik, baik, baik. Oke, kalau begitu kita Oke. diskusi kesehatan dulu ya. Kalau produk Ya. saya yakin nanti kita ada kelas untuk cara terapi. Jadi untuk menghemat waktu karena biasa proses konsultasi tentang kesehatan ini cukup alot dan cukup panjang. Semua orang pengen belajar, pengen berdiskusi. Ya dengan Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter Ferdianto. Pak Ferdianto. Wah, Pak Selamat Dokter malam, Ferdianto. penonton. Pak Dokter Ferdianto ikut juga Zoom meeting kita malam ini ya, luar biasa. Oke, Pak Dokter, sebelum kita memasuki diskusi tentang promosi yang terbaru, ya kita buka ya, mungkin untuk sesi tanya jawab atau berdiskusi dengan Pak Dokter Ferdianto. Ya mungkin Pak Handoko bisa bantu saya break dulu sebentar 5 menit, Bapak Handoko bisa bantu saya untuk baca di kolom chat atau untuk ini ya di pertanyaan langsung ya. Karena saya lihat di sini sudah mulai ini ya, banyak yang bertanya, terutama di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Handoko dan Pak Dokter, waktu dan tempat saya siapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom meeting malam ini ya. Jadi dengan menghemat waktu, saya langsung lihat di kolom chat. iTera Pro dan iTera Classic, maksudnya bedanya apa gitu ya pertanyaannya ya. Jadi sama, iTera Pro dengan Classic sama, fungsinya sama. Cuman satu lebih cepat, ya, yang satu agak lambat sedikit. Selisih waktunya, misalnya kalau kita pakai Classic, misalnya kita bisa dapatkan hasilnya 3 hari, kalau Pro mungkin 1 hari sampai 2 hari. Tapi hasilnya tetap sama ya. Punya problem dengan waktu memang. Oke, apa ada reaksi bagi orang yang kita terapi setelah dia divaksin? Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Mau bantu jawab? Ya, saya bantu sedikit untuk tambahan kenapa kita vaksin tidak boleh kita melakukan blow. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, biasanya dikasih ke dalam tubuh kita, namun begitu kita blow, itu reaksi negatifnya adalah vaksin tersebut menjadi tidak efektif lagi. Jadi saran kita yang terbaik adalah hari setelah vaksin baru boleh blow. Jadi vaksinnya itu nggak efektif ya, jawabnya gitu. Jadi Oke, untuk Ibu Rina, kasih. begitu jawabannya Bu Rina. Ya, jadi vaksin virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, kalau kena blow, takutnya virusnya jadi makin hilang gitu ya, untuk efek bisa bantu menguatkan vaksin. Jadi fungsinya jadi nggak ada. Iya, tidak betul. Efektif gitu. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, dokter tanya dong, kalau yang pasang gigi yang diselongsong apakah boleh di blow? Ya, kalau untuk gigi yang sudah diselongsong itu tidak masalah di blow. Itu untuk gigi nggak ada masalah. Silakan blow aja. Oke, pertanyaan lanjutan. Thank you, dokter. Saya blow di orang alergi. Bentar. Saya blow di orang alergi, katanya kulitnya semakin kering dan tambah gatal. Apakah ada efek seperti itu? Silakan dok. Nah, untuk kulit yang alergi itu kalau kita blow memang bisa ya reaksinya kelihatannya seperti kering ya. Dan juga gatal itu ada proses detox gitu. Jadi kalau kulitnya kering, kelihatan kemerah-merahan atau keluar cairan itu seperti kemerah-merahan, nah itu adalah proses detox. Bisa lihat di PDF dari efek samping dari pemakaian alat iTera Care. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan waktu terapi antara iTera Pro dengan iTera Care? Maksudnya iTera Classic ya. Karena sepertinya iTera Pro lebih bagus bagi
bagaimana cara pemakaiannya agar iTera Care bisa menghasilkan kualitas hasil pengobatan seperti iTera Pro. Silakan dok. Jadi untuk pemakai iTera Pro itu biasanya yang saya sudah pernah lakukan itu biasanya waktunya itu lebih singkat daripada pemakaian iTera Care Classic. Jadi waktu ya biasanya untuk terapi dengan klasik saya butuh 30 sampai 45 menit untuk lakukan terapi misalnya di saraf kejepit, namun dengan iTera Pro biasanya sudah cukup 15 sampai 30 menit sudah kelihatan jelas itu perbedaan dan sudah lebih efektif lah, lebih cepat itu hasil kerjanya. Dan pemakaiannya juga bisa untuk banyak pasien. Jadi kalau satu hari banyak pasien, umpama 10 pasien langsung di blow terus-menerus sampai 8 jam pun alat iTera Care yang Pro itu mampu ya bertahan. Jadi tidak mati biasanya. Namun kalau iTera Care 1 jam sudah mati ya itunya. Jadi mesti nunggu lagi. Oke, pertanyaan lanjutan, umur 78 dok, ada Parkinson, terus ada gangguan menelan dan hipersalivasi, harus bagaimana dok? Kalau untuk hiperplasi saliva itu biasanya ada masalah di gangguan otak. Gangguan otak ya, itu Parkinson juga ada gangguan otak. Ya, itu kita blow di daerah yang di daerah hemiplegi, ya, darah tinggi atau hemiplegi. Nah, itu bisa lakukan di blow yang meridian tengah itu lebih lama. Kemudian di daerah kepala, di belakang kepala, dan di daerah belakang lutut itu. Kita lakukan lebih lama lagi blownya di daerah situ. Serta daerah mulut sama hidung biasanya kita lakukan tambahannya. Oke, lanjutan dok. Apakah orang yang matanya sudah dilasik belasan tahun yang lalu boleh di-blow? Orang tersebut menderita mata kering, di mata setiap hari harus tetes obat mata. Apakah bisa terbantu dengan blow iTera Care, dokter? Untuk mata kering atau orang yang sudah dilasik, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Lagi ada gangguan. Oke, mohon maaf ya. Jaringan Pak Dokter lagi ada gangguan. Ini saya lanjut di pertanyaan lain. Mohon tanya apakah di kantor ada stok Pro? Pak Dokter sudah kembali ya? Iya. Maaf. Ya, dok, pertanyaan tadi dok. Orang tersebut menderita mata kering di mana setiap hari harus tetes obat air mata. Apakah bisa terbantu dengan blow iTera? Bisa, nggak ada masalah itu. Tapi jangan fokuskan di matanya ya. Jadi kita lakukan blow dengan volume 2. Nah, kita sambil lewat aja. Jadi yang penting gelombangnya itu mengenai mata gitu. Demikian juga untuk orang-orang yang ada menderita glaukoma itu juga sama terapinya. Jadi hasilnya rata-rata pasien glaukomanya makin membaik, pasien katarak juga membaik, pasien miop penglihatan juga makin membaik. Oke, mohon tanya apa di kantor ada stok yang Pro, garansi, promo apa? Selanjutnya kalau bisa jual, apakah posisi saya jadi diamond? Saat ini posisi saya silver. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pembelian 1 unit Pro, bisa di-upgrade ya di posisi yang sekarang, jadi bisa menjadi diamond. Bisa upgrade, tapi kalau Bapak Ibu posting di bawah, itu posisi Bapak Ibu tetap sama, tetap silver ya, cuman Bapak Ibu dapatkan bonus dari postingan diamond tersebut. Untuk stok ready ya, untuk stok ready. Oke, lanjutan pertanyaan, saya sudah diterapi 4 kali, lalu saya vaksin booster.
Saya sudah terapi 4 kali, lalu saya vaksin booster. Setelah 8 hari lalu saya lanjutkan dengan terapi dan saya rasakan badan terasa hangat. Dan besok harinya setelah bangun saya merasakan urat-urat belakang di tengkuk itu pada kaku dan berlanjut 2 hari. Dan pada hari ketiga setelah diterapi dirasakan kembali normal dan nyaman. Apa yang menyebabkan kejadian itu? Dok, silakan. Itu tandanya vaksinnya itu bekerja, Pak. Jadi kalau vaksin itu bekerja, memang biasanya ada tanda-tanda seperti demam, ya, atau gejala-gejala seperti pegal-pegal itu biasa itu sebetulnya. Jadi seperti yang Bapak rasakan itu badan terasa hangat, terus urat-urat belakang tengkuk kaku, pegal seperti begitu, itu berarti normal, Pak. Namun kalau imun tubuhnya sangat tinggi, biasanya tidak akan merasakan apa-apa. Jadi sebelum vaksin, ya saya udah uji klinis. Sebelumnya vitamin D3 saya sangat rendah. Jadi sebelum pandemi ini rendah, ya saya pernah vaksin. Nah itu rendah, itu badan pegal-pegal, agak meriang-meriang. Namun setelah pemberian vitaminnya 20.000 setiap hari sampai beberapa bulan, kemudian kita lakukan vaksin lagi, hasilnya itu badan kita tidak akan demam, tidak akan pegal-pegal, dan tidak akan merasakan apa-apa. Jadi aktivitas seperti biasa. Jadi tanda yang Bapak rasakan itu adalah sebetulnya imun tubuhnya masih lemah, masih rendah, Pak. Saya bisa memberikan sedikit tips, ya. Saya bisa memberikan sedikit tips untuk saat ini. Jadi banyak pasien, banyak member yang bertanya kepada saya mengenai masalah Omikron, ya. Jadi mengenai Omikron ini sebetulnya sampai hari ini, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri di Amerika tidak ada obat, sama sekali tidak ada obat. Dan intinya yang paling penting, kita pengobatan Omikron itu adalah berdasarkan simptom atau gejala. Kalau bila sudah demam, kita bisa memberikan antibiotik seperti azitromisin atau golongan cephalosporin, kemudian ditambahkan obat demam. Lalu kita tambahkan kalau ada batuk, pilek, kita kasihkan obat batuk. Nah, kalau ada radang tenggorokan, kita kasih obat peradangan tenggorokan, misalnya golongan prednisolon atau golongan dexamethasone. Selanjutnya yang terpenting adalah vitamin D3-nya. Hasil uji klinis, pasien kalau terkena vitamin, pasien yang sakit dengan demam, bila dosis tinggi 20.000 sampai 50.000, biasanya 1-2 hari sudah sembuh atau membaik. Jadi ada beberapa kesaksian bahkan 2-3 hari mereka sudah bisa beraktivitas kembali lagi normal. Jadi banyak pertanyaan dari member bertanya kepada saya bilang sebaiknya memang harus kita perkuat imun tubuh kita dengan vitamin D3. Begitu, Pak. Oke, terima kasih dokter. Ya, sudah mungkin berbaik ini hati ada sedikit, mau sharing ya. Mungkin ini ada sedikit suara ya. Ini langsung dari luar. Saya kasih, silakan dengar ya. Ini. Waktu di Amerika kena COVID, dokternya cuma bilang, kamu mungkin orang ada, tapi kamu jangan jadi pembunuh. Karena COVID itu, Omikron itu, dia tidak mematikan, tapi merindukan. Jadi dia itu menular, bukan menular ke orang yang imunnya rendah. Enggak, tapi dia menular ke orang yang bernafas di sekitar kita. Jadi kalau dia itu hari ke-3 sampai hari ke-8 itu tidak boleh keluar, kalau bisa jangan ketemu siapapun. Karena dia pindah, karena dia lagi ganas dan aktif. Hari ke-3 sampai ke hari 8, hari ke-9, ke-10 dia melemah, maka di hari ke-10 kita boleh keluar kalau di Amerika. Karena sudah tidak menularkan. Dia mengumpamakan kita, kenapa jangan jadi pembunuh. Karena di luar sana banyak orang yang harus kerja setiap hari
dengan uang harian, belum tentu bisa beli vitamin. Jadi jangan kita menularkan ke mereka sehingga mereka tuh harus bekerja tapi mereka dalam keadaan tidak sehat. Makanya dokter mengumpamakan kita jangan jadi pembunuh. Hari ke-3 sampai hari ke-8 itu karantina mandiri. Nah, obatnya yang dikasih dari dokter Amerika nggak ada satupun yang dikasih. Jadi kalau kita sakit leher, kita antibiotik itu buat beresin leher kita, radang kita, tapi bukan COVID. COVID-nya itu nggak ada obatnya. Obatnya hanya vitamin D3, K2, itu sampai 50.000 per hari. Jadi pagi 20.000, siang 20.000, malam 10.000, bahkan sampai 80.000. Di Perancis dikasihnya 100.000 per hari untuk vitamin D3 plus K2. Nah, tambah lagi zinc, ditambah lagi omega supaya kita punya darah nggak terlalu kental, dan vitamin C 1000. Dan obatnya COVID itu selain vitamin itu adalah kita harus tidur, kita harus pup, kita harus makan, dan jauhin yang goreng-gorengan supaya radangnya membaik. Jadi obat antibiotiknya itu buat nyembuhin radangnya, bukan virus Omikronnya. Jadi Omikron itu hanya dari istirahat, jangan panik. Dan kalau dianjurkan Omikron tidak memakan obat-obat COVID seperti Delta, karena udahannya akan bikin kita nafasnya pendek, karena kebanyakan obat dan agak sedikit budek. Jadi cukup dengan vitamin, istirahat yang cukup. Ya, jadi jangan minum obat-obat yang seperti COVID-19 yang dahulu, ivermectin lah, Avigan lah, itu bukan obatnya. Sama sekali itu bukan obat dan tidak dianjurkan. Bisa budek. Ya, cukup vitamin D3 gitu. Jadi untuk memperkuat imun tubuh cukup vitamin D3 saja. Itu obatnya untuk Omikron. Jadi pulang kerja atau pulang aktivitas dengan alat iTera Care Pro atau iTera Care Classic, kita lakukan selain blow di meridian di titik limfatik, kita lakukan tambahan blow di mana lagi, di hidung dan mulut, ya. Kita lakukan blow di hidung dan mulut supaya tujuannya adalah mematikan virusnya, supaya virus itu tidak bersarang di paru-paru. Bila sudah masuk ke dalam paru-paru, apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan blow di belakang dan kita lakukan blow di depan paru-paru dengan melatih pernapasan. Untuk pasiennya kita lakukan. Dari siapa? Apa? Ya besok lah, Kemudian, Maaf, maaf. Itu tolong Bu Farida, tolong di-mute dulu Bu. Nana ya Andoko. kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi latihan pernapasan itu dengan menarik napas, kemudian menahan, dan kemudian kita blow di daerah punggung itu secara berulang-ulang, saturasi oksigennya kemudian bisa meningkat. Jadi itu tambahan buat saya, tip-tipnya untuk menghadapi Omikron. Jangan takut, Omikron itu bisa kita lawan, ya, kita bisa lewatin virus ini karena 2 tahun yang lalu virusnya pada Oke, terima kasih ya Pak Dokter sudah sharing. Pertanyaan lanjutan. Kaki kanan lumpuh, kaki kiri setengah, ini dari Pak Amri ya. Kaki kanan lumpuh, kaki kiri setengah kuat. Tidak bisa berdiri tegak. Posisi mana yang banyak yang harus di blow, Dok? Jadi kaki kanannya lumpuh, sedangkan kirinya setengah lumpuh lah ya. Jadi tidak bisa bergerak. Itu pertanyaan menjebak. Mana? Kalau Bapak tanya seperti itu pertanyaan menjebak, Pak. Jadi pertanyaan begitu itu bukan seperti posisi mana yang harus banyak di blow. Sebetulnya kalau sudah lumpuh, itu daerah stroke, itu menyilang sarafnya, yang harus di blow tetap sama, Pak. Dua-duanya tetap harus di blow. Porsinya pun harus sama. Oke, sudah ya Pak Ampri.
Mungkin Oke, Pak Amri lanjut. mau komen. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus pertanyaan lanjutan untuk orang yang bipolar, apakah bisa dibantu dengan blow bagian kepala? Atau nggak ada Tidak hubungannya bisa. karena penyakit bipolar bersifat kejiwaankah? Thank you, Dok. Betul. Penyakit bipolar itu adalah penyakit kejiwaan. Itu genetik. Jadi Teman, perkuat imun dengan vitamin B3. 20.000 kalau sudah kena sampai 50.000. Itu aja. Oke, lanjut, Dok. Saya mau tanya untuk penurunan fungsi ginjal bisa tidak diterapi dengan alat ITERA? Kalau untuk penurunan fungsi ginjal, biasanya selain blow di titik meridian di fungsi ginjal, di meridian dan limfatik, juga daerah pinggang, kita juga memberikan nutrisi seperti herbal supaya bisa melakukan detoksifikasi dari ginjalnya, sehingga fungsi ginjal, urium kreatinnya bisa meningkat kembali. Jadi fungsi ginjalnya itu bisa, maksudnya fungsi ginjal bisa naik dan kemudian urium kreatinnya bisa turun. Oke, sudah ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang belum sempat saya bacakan, Bapak Ibu bisa langsung buka speaker ya, jadi bisa langsung komunikasi. Karena ini saya lihat chatnya udah banyak sekali, ya sebagian mungkin nggak kebaca ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri mau bertanya? Iya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Jualan kayak ini. Nggak cukup buat. Saya mau tanya, ini ada seseorang yang karena program diet, dia itu ini Dok, pangkal paha sebelah kiri itu rasanya ngilu sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan dietnya itu? Kan dietnya 3 bulan, ini baru sekitar 2 bulan itu merasa karena aktivitasnya kan sehari-hari enggak ini ya, sangat berat mungkin ya. Terus dia itu pangkal paha hanya sebelah kiri itu dirasa ngilu sekali. Di ronsen nggak ada apa-apanya katanya. Apa itu peradangan otot ya Dok? Bukan Bu, itu kaku otot Bu. Kaku itu otot. Kemungkinan ototnya, iya, itu ototnya kemungkinan kekurangan oksigen aja. Kekurangan oksigen. Jadi bukan hanya paru-paru yang bisa kekurangan oksigen, tapi juga otot kita bisa kekurangan oksigen Bu. Padahal dia olahraganya ini ya Dok, aktivitas olahraganya itu nggak berhenti gitu dari apa terlalu banyak. Betul Bu. Olahraga yang terlalu over, namanya semua yang over, itu malah berbalik nggak baik. Jadi aktivitas olahraganya justru yang mesti dikurangi. Jadi yang perlu diterapi itu selain ini Dok? Biasanya Ibu cukup sementara terapi meridian dulu, karena meridian itu fungsinya untuk memberi chi ke seluruh tubuh. Untuk seluruh tubuh. Iya, itu dulu. Meridian dan limfatik Bu. Kalau yang lain-lain hanya untuk tambahan saja. Kayak umpama otot-ototnya yang fungsinya kurang,
atau kaku atau sakit, nah itu di blow di daerah tersebut, tapi nggak perlu lama-lama sekali. Oh, nggak perlu lama ya. Kita kan sudah tahu goalnya ini kan, bagaimana kita tanya dia supaya dia tuh pelan-pelan kita bisa dance dengan klien gitu. Pertanyaan kita tanya dia bisa dance tuh. Ya, coba Ibu tanya ke orangnya seminggu berapa kali olahraga, apa yang dia lakukan. Kalau dia ngangkat beban terlalu berat, itu juga bisa ototnya kaku sehingga kekurangan oksigen, Bu. Jadi namanya sesuatu aktivitas yang berlebihan, bukan hanya paru-paru yang kekurangan oksigen, jantung kekurangan oksigen, namun otot-otot juga itu kekurangan oksigen. Bukan kekurangan nutrisi ya, Dok? Bukan kekurangan nutrisi, biasanya kekurangan oksigen dulu, Bu. Oh, kekurangan oksigen. Iya. Itu biasanya dokter olahraga memberikan ada semprotan buat pegal atau nyerinya untuk menambah oksigennya. Biasanya mereka akan melakukan massage, kemudian memberikan pijatan lah itu untuk daerah-daerah sekitar itu supaya aliran darahnya makin baik dan jadi ototnya bisa menerima oksigen kembali. Nah, mungkin untuk orang awam agak terdengar agak aneh itu. Namun memang begitu, Bu. Itu sebelumnya itu mereka dipijit, Dok. Kalau dipijit itu enakan gitu. Tapi balik lagi gitu. Berarti itu nggak karena nggak sampai ke dalam ya. Iya, nggak boleh terlalu dalam juga, Bu. Pijitan kalau terlalu dalam, yang tidak mengenal teknik pijit untuk olahraga, biasanya dia justru ototnya akan memar, Bu. Jadi memang untuk lakukan pemijitan, untuk lakukan itu harus yang ahli, Bu. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu kalau pemakaian terakhir juga kalau sembarangan juga beberapa kasus dari member yang saya dapatkan mereka lakukan terapi asal-asalan, yang asal-asalan sambil tiduran, asal-asalan, hasilnya malah bawaannya pusing. Ada yang lapor habis terapi malah kepalanya muter. Karena mereka ambil alat terakhir itu mengayunkannya dari atas ke bawah, bawa ke atas. Akhirnya lama-lama mereka nggak sadar, mereka bilang udah selesai. Habis itu kepalanya pusing, muter-muter, bahkan ada yang merasa mual-mual. Jadi terapinya harus lakukan dengan benar dan continue, Bu. Jadi harus benar-benar menjiwai lah, harus benar gitu loh. Memang itu saat diurut itu memar semua, Dok. Jadi kalau udah memar gitu boleh nggak diterapi atau kita tunggu beberapa hari gitu? Biasanya memar kita tidak anjurkan untuk terapi tetap boleh. Tapi lakukan pemijatan lagi nggak boleh, gitu. Biasanya kalau teknik untuk memar itu bukan dikasih air panas, ya biasanya malah dikasih air dingin, Bu, RS. Jadi kalau RS itu untuk yang memar biasanya kayak gitu. Kompres ya, Dok? Iya, kompres, Bu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, Bu. Selamat malam. Makasih Bu Susi. Terima kasih, Dok. Malam, Dok. Malam, Dok. Malam, ya, malam Bu Ratnawati, silakan Bu. Oh iya. Makasih, Dok. Dok, saya menyambung yang ini ya, nggak bosan-bosan aja masalah mata ini, Dok. Mata ya, saya itu kan udah nggak saya blow ya, yang sebelah kiri ya, takut. Tapi kok merah gitu, merah terus tuh gimana ya, Dok? Merah itu dari hipervaskularisasi dari pembuluh darah mata, Bu. Mungkin itu lagi pendarahan apa ya, Dok? Biasanya mau pendarahan bola mata bisa merah, Bu.
Kalau di blow terlalu lama, biasanya kan efek dari volume yang panas itu bisa timbul vaskularisasinya bola mata bisa merah, Bu. Jadi caranya itu jangan terlalu lama lah kalau ke mata. Kecuali dia menderita glaukoma dengan tekanan yang tinggi, nah butuh terapi yang intensif dan maksimal, ya kita boleh lakukan 5-10-15 menit, Bu. Gitu. Nah itu memang saya terakhir periksa itu dok, ternyata silikon saya itu masih ada yang tertinggal dok. Ya kalau silikon yang tertinggal nanti panas Bu, nggak boleh, mesti selentas lewat aja. Oh emang nggak boleh ya, jadi itu harus diambil dulu dong dok, harus dioperasi ya. Oh. Ya, itu mesti diangkat dulu. Yang tanam kornea juga sama, atau yang pasang lensa lensa mata juga itu juga mesti diangkat dulu. Kalau nggak mau angkat ya blow-nya sekilas Bu, itu, dan nggak perlu lama-lama itu. Jadi kalau tubuh kita sudah dipasang alat, umpamanya titanium atau besi atau apa, atau pasang ring, nah itu boleh nggak blow? Udah dibikin semacam tulisan ya, saya udah kirim ke grup. Nah itu boleh atas selintas ya, nggak boleh fokus di situ terus menerus ya. Namun anjuran saya ya kalau memang nggak perlu ya nggak usah blow di daerah tersebut, blow pinggirnya saja. Gitu. Pinggirnya. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya efek seperti pasiennya terasa panas atau apa gitu. Terus ada pasien itu lagi itu dok, saraf kejepit ya di sebelah tangan. Nah terus dari tangan itu awalnya nggak bisa apa-apa tuh dok, nggak bisa diangkat gitu. Terus udah lumayan bagus gitu. Terus kata dia Bu, kok jadi pindah ke leher ya sakitnya katanya gitu dok. Itu gimana? Berarti sakitnya memang ada beberapa titik Bu. Oh gitu. Ya bukan cuma satu titik. Biasanya memang kita terapi pasien ya, awalnya kita blow daerah punggung, daerah meridian. Nah nanti setelah selesai dia pasti bilang di sini juga sakit lagi, di sini juga sakit lagi. Biasanya banyak. Sebetulnya keluhannya bukan cuma satu Bu. Banyak keluhannya. Nanti memang keluhannya banyak ke kita. Iya begitu Bu kira-kira. Gitu ya. Baik. Ya dok, makasih dok. Sama-sama Bu. Tanya dong, dokter. Iya Bu. Selamat malam, dokter. Kalau orang yang sudah operasi katarak, sesudah berapa lama itu baru boleh di blow? Satu. Kedua, apakah ada testimoni untuk yang myom? Thank you. Kalau operasi itu biasanya batas untuk luka lah. Kita mau ngomong untuk amannya itu biasa 1 bulan Bu. 1 bulan setelah operasi baru boleh mulai lakukan terapi Bu. Ya. Nah untuk myom itu banyak, itu kan di PDF tadi Pak Anton sudah tunjukkan. Untuk tumor atau malignansi, alat Aetheracare ini mampu memberikan bintang 4. Itu artinya tanda produk ini sangat efektif untuk tumor, benjolan gitu loh. Asal terapinya baik, konsisten dan benar, nah itu hasilnya juga akan maksimal Bu. Biasanya untuk myom itu kan selain titik meridian limfatik, Ibu boleh blow di daerah pusar, 3 jari di bawah pusar Bu. Nah itu di daerah kiri kanan itu bisa myom. Jadi di tubuh wanita itu rahimnya itu ada namanya indung telur itu ovarium kiri kanan. Nah biasanya myom di daerah situ Bu. Oke, terima kasih dokter. Dok, nanya satu lagi dok. Dok, kalau ada istilahnya laki-laki yang hasil spermanya itu kurang bagus gitu dok, apakah itu bisa nggak diterapi untuk itu dok biar kental gitu kualitasnya? Nah, kalau untuk
sperma atau kejantanan itu sudah pernah diajarin sama Master Ferry Wong. Ibu pernah ikut Zoom-nya dia nggak? Belum. Nah, Ibu kalau ikut Zoom-nya dia itu ada titik-titik kejantanan itu ada di belakang meridian, Bu. Meridian itu kiri kanan itu ada namanya BL, kalau nggak salah BL23 ya. BL23 kalau nggak salah BL23. Nah, coba bisa dilihat itu untuk impotensi, untuk kejantanan, untuk sperma lemah, itu semuanya di situ. Dan di situ juga titik Mingmen juga. Titik Mingmen itu Ya. Selain di titik tulang ekor, Bu, itu. Tulang ekor ya. Oh, baik. Makasih, Dok. Namun tidak terlepas juga harus ditambah nutrisi, Bu. Kalau spermanya encer, nah itu harus banyak nutrisi yang seperti zinc atau tambahan vitamin-vitamin yang lain ya, Bu ya. Iya. Oh, jadi di belakang ya, dekat tulang ekor ya, Dok. Betul. Di punggung sama di tulang ekor. BL23 benar, Bu. BL23 ya. Baik. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, Dok. Selamat malam, Dok. Selamat malam, ini dengan siapa? Pak Amri, Dok. Oh iya, saya mau nanya, Dok. Kalau untuk yang terapi untuk di blow di posisi di kepala, bagaimana yang terbaik, Dok? Nah, namun ketika untuk di wajah, apakah mata itu merem atau melek, Dok, waktu di blow-nya? Posisi kepala Dok? Untuk tujuan apa, Pak? Ya, sering pusing, Dok. Sering pusing ya? Hah? Iya, Dok. Pusing. Sering pusing. Cara terbaik itu bagaimana, Dok? Darah tinggi atau darah rendah? Darah rendah. Darah rendah itu boleh blow di kepala. Itu daerah puncak kepala itu nggak ada masalah, Pak. Di daerah depan sini. Ubun-ubun ya, Dok? Ya, ubun-ubun nggak masalah. Dia bisa menambah, kayak orang yang HB-nya rendah juga disaran boleh untuk puncak kepala sini. Dari depan sampai belakang itu silakan, Pak. Namun kalau hipertensi itu nggak boleh. Nah, kalau untuk mata sebaiknya memang merem, Pak. Jadi waktu kita blow, ya? merem atau dikasih merem ya, Dok ya? Kasa, merem, Pak. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Dok, ada teman saya, kalau dia menstruasi itu tidak setiap bulan datang. Nggak masuk ini tadi. Halo. Halo. Ya, dengar baru. Halo, Dok. Silakan lanjut. Ya, dia tidak setiap bulan datang bulan. Dia kira-kira 3 bulan, 4 bulan barusan datang sekali. Tapi pas datang bulan itu banyak banget. Kayak orang pendarahan, kayak banyak banget dah. Pokoknya dia harus sampai berlapis-lapis dia punya Softex. Itu apakah bisa dibantu dengan Ithera Care? Ya. Ada kesaksian ya, tapi orangnya yang tidak mau dipublikasikan, pasien sendiri datang bulannya bisa 6 bulan sekali, bahkan 6 sampai 8 bulan sekali. Wanitanya masih sangat muda, masih produktif. Ya, belum ada umur 35 tahun. Nah, itu efeknya karena dia kerjanya terlalu berat ya. Dia kerjanya satu terlalu berat, yang kedua dia kurang konsumsi vitamin, ya. Ketiga dia terlalu capek lah, dan hormonnya jadi nggak seimbang, agak stres gitu. Ya. Jadi hormonnya kacau balau. Saya lihat ini dilakukan terapi alat Ithera Care, saya bantu terapi, baru 1 minggu saya lakukan terapi, dia langsung datang mens. Nah, saya blow di daerah mana, Bu? Di meridian, di limfatik. Kemudian saya blow lama di daerah rahim. Daerah rahim. Oh, iya. Nah, rahimnya yang saya blow itu di daerah ovarium sama uterusnya. Itu tempat tempat telurnya. Jadi kiri kanan di bawah
apa namanya di bawah panggul gitu loh. Jadi pas Di di bawah daerah panggul. lipat paha kiri kanan di blow di situ yang agak lama. Kemudian tengah-tengahnya di daerah pubis di tengah-tengah. Terus belakangnya itu di tulang ekor. Nah hasilnya 1 minggu, kemudian dia mens banyak. Terakhir saya lihat saya tanya juga, saya follow up. Ya. Menstruasinya sekarang udah mulai teratur. Oke, berarti bisa ya, bisa dibantu Bisa. ya. Bisa Bu, sangat bisa. Terus Karena kalau punya pasien begitu. Oke, kalau umpamanya untuk orang yang sudah hampir mau menopause mungkin ya, udah umur 40 akhir atau apa, itu apakah bisa diperpanjang? Maksudnya jangan sampai cepet-cepet menopause gitu loh. Kalau mau menahan menopause biasanya dikasih hormon ya, obat hormon atau dikasih nutrisi seperti stem cell, Bu. Yang saya pernah berikan itu dikasih nutrisi yang bagus untuk stem cell yang sejenis hormon begitu. Nah, itu dia bisa menunda apa namanya menopause-nya. Jadi kulit juga makin bagus, menopause-nya juga ditunda gitu. Jadi ada nutrisi tertentu yang untuk menunda menopause gitu loh. Oh, berarti bukan dengan blow ya? Kalau blow, saya belum ada pengalaman, Bu. Itu jujur saya belum ada pengalaman. Oke, ya makasih, Dok. Iya, sama-sama. Malam. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Kalau memang Dok, tidak masalah lipoma, Dok. Boleh tanya? Silakan Ibu. Ya, itu lipomanya besar sekali ya, sampai 20 cm. Lipomanya di mana, Bu? Di tangan sebelah kanan, lengan, di bawah pundak. Lipoma ini kita sebetulnya sudah banyak kesaksian. Namun belum ada yang diekspos, Bu. Di grup atau di mana banyak sudah lakukan terapi, lipomanya itu mengecil, Bu. Itu biasanya berapa lama ya kelihatan ininya mengecilnya? Kita juga ada member yang lipomanya di seluruh tubuh, Bu. Nah, berapa lama terapi? Ada yang 2-3 bulan, 4 biji lipomanya hilang. Namun selanjutnya beberapa biji lagi 2-3 bulannya kemudian. Jadi berapa lama bisa hilang itu juga tergantung berapa banyak terapinya, Bu. Kalau lipoma makin sering terapi, 2-3 kali terapi dalam 1 hari itu hasilnya bisa lebih cepat, Bu. Ini besar sekali. Jadi soalnya 20 cm. Bisa, Bu, itu nggak ada masalah. Karena lipoma itu lemak yang tidak lisis dan dia menggumpal, mengeras, dan dia membentuk benjolan, nah tumor. Nah, tumornya ini tumor jinak, itu nggak ada masalah. Bukan hanya lipoma saja, tapi kista ateroma yang ada semacam nanah atau bisul, di atasnya ada hitam itu di atasnya, nah itu juga bisa, Bu. Jadi Ibu harus lakukan rajin terapinya. Oh, di itunya di blow-nya kira-kira 10 menit atau berapa menit ya, Pak? Kalau lipoma ya waktunya lebih lama lah, Bu. Misalnya benjolan begitu nggak bisa cepat-cepat itu. Itu mesti waktunya cukup lama. Boleh 30 sampai 1 jam itu. Di daerah itunya, daerah lipomanya, Pak. Ya maaf, ada gangguan teknis. Ya, daerah lipomanya, Bu. Oh gitu. Satu lagi ya Pak, ini masalah gatel-gatel kayak alergi apa kena bakteri gitu ya. Dia kalau udah di blow itu menghitam. Udah gatalnya berhenti, tapi besoknya pindah lagi gitu. Itu kira-kira sakit apa ya? Itu gatal apa ya? Apa ada bakteri atau gimana ya? Maaf Bu, bisa ulangin Bu? Maaf ada gangguan saya. Untuk ini ya, ada yang gatal-gatal. Itu kalau sudah di blow jadi coklat.
merah terus jadi coklat itu enak. Tapi besoknya pindah gitu. Apa itu bakteri atau apa ya kira-kira? Harus pakai obat apa lagi selain di blow? Itu kemungkinan jamur bisa, Bu. Selain bakteri, jamur juga bisa itu. Oke. Jadi dibantu salep mungkin ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Maaf. Oh iya. Ya udah Pak, makasih. Selamat malam, dokter. Malam, dok. Ya, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Oke, selamat malam Pak Anton. Selamat malam, dokter. Ya, silakan Pak. Dokternya kayaknya lagi ini ya, ada gangguan. Ya apa-apa, saya asistennya kok. Ini ya, Saya Pak bisa Anton menjawab. lagi Kalau nggak bisa menjawab, kasus, nanti dia. Ya, silakan. vertigo ya Pak ya. Ya. Lagi nangani kasus vertigo, dia pulang dirawat, Pak, vertigonya masih ada. Itu muternya. Titik blow-nya kira-kira yang diperbanyak di mana? Di kepala atau di mana, Pak? Oke, jadi kalau untuk vertigo itu kan memang ada titik meridian limfatik ya, terutama di bagian kepala juga di bagian belakang ya, Pak Ahmad ya. Bagian tengkuk, bagian belakang kepala ya, titik meridian itu udah wajib. Oke, tambahkan titik di kaki sebelah kanan dan kiri itu 3 sampai 4 jari di atas mata kaki ya. Bagian dalam di sana di terapi itu untuk vertigo ya. Saya juga kemarin pernah vertigo sekali. Setelah saya terapi di bagian tengkuk, bagian belakang kepala, saya sudah agak ringan kepalanya, tapi ya memang namanya kalau vertigo itu kan keseimbangan itu kan nggak enak sekali ya, pusing kayak mau muntah. Terus saya coba memang dia tambahkan terapi di atas mata kaki bagian dalam. Biasanya ya. kan dia ada semacam healing krisis, Pak. Setelah di blow kadang-kadang sering puyeng gitu. Iya, betul Pak. Betul. Jadi memang ada kalau untuk vertigo yang di suatu saat ya kan sakit ya Pak ya. Jadi maksudnya udah datang vertigonya itu memang kita nggak tahu itu kapan datang. Ya bisa setiap saat dan itu sangat mengganggu sekali ketika vertigo itu datang ya. Kita usahakan ya kalau memang ada obat kita minum obat untuk vertigo ya sudah agak redaan, sudah mendingan. Nah kita yang perlu kita terapi itu ya bagian itu ya, jadi kita rutinkan. Jadi waktu ketika memang untuk pencegahannya, karena alat air cerakan ini kan bersifat naturopati ya Pak Ahmad ya, dia mengobati masalah penyakit itu dari sumber masalah ya. Jadi kalau ketika memang sudah sakit terganggu vertigo itu sangat mengganggu sekali, itu kita minum obat dulu, setelah reda ya baru kita bantu terapi di tempat-tempat yang memang sudah direkomendasikan. Nah jadi rutin di situ tiap hari ya. Jadi bukan cuma waktu sakit kita terapi, karena kalau udah sakit terapi itu ya udah sangat mengganggu ya, harus minum obat ya Pak ya. Minum obat dulu untuk vertigonya. Datu reda, udah baru sekarang saya saranin bantu minum obat Pak. Ibu obat dari dokternya diminum aja gitu. Iya, memang kalau untuk vertigo itu juga sangat gampang ya Pak. Pak. Ada tensi juga sih Pak, dia ada tensi juga. Oh, ada tensi oke. juga. Pak dokter mungkin bisa membantu. Tapi tulang belakang nggak jadi masalah Pak ya, pas tulang belakang di ini, tulang belakang kepala itu untuk vertigo. Nggak ada masalah Pak. Daerah meridian tulang belakang itu masalah. Boleh silakan Pak. Itu Oke, Pak tulang Ahmad. belakang kepala nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Kepala nggak masalah dok ya? Ya nggak masalah. Tapi titik tambahan tensi, itu vertigo. Yang penting jangan ubun-ubun Pak. Leher boleh. Leher. Tulang meridian, ya meridian semua. Terus yang titik tambahan itu yang terpenting untuk vertigo itu adalah mata kaki, 3 jari mata kaki itu. Untuk vertigo ya. Yang tadi Pak Anton bilang Pak ya, 3 jari mata kaki.
Nah, itu sangat efektif gitu. Lebih cepat dok ya. Dia memang kan Betul. ada gejala stroke ringan juga tadi teh gitu maksudnya teh. Dia pulang dirawat, memang hasil CT scan katanya ada gejala stroke ringan. Dari awalnya dia sering lemes, kaku, kebas. Pas dicek lab ada penyumbatan pembuluh darah ke otak, gejala stroke ringan, tapi belum terjadi stroke parah banget, masih ada baru diagnosa stroke ringan. Memang cuma kebas aja sih dok, gitu. Tapi Iya, alhamdulillah betul. tadi saya terapi agak enakan, nyaman. Memang dia pulang dirawat, tadi Iya. masih muter katanya pulang dirawat juga. Oke, makasih dok atas penjelasannya. Iya, terima Makasih, kasih Dok. Pak. Oke, silakan. Dengan Bu Farida ada raise hand. Ibu Farida silakan mau bertanya Ibu Farida. Mungkin kita akan buka Selamat malam, Dok. dua pertanyaan Iya, lagi ya. mohon Silakan Bu. maaf, iya. Jadi gini dok, saya di belakang telinga itu kan bekas operasi ya dok ya, kiri kanan, buang lemak. Itu kok jadi ke kuping kadang-kadang suka kalau capek ke kuping. Terus saya di leher tuh ada brachialgia juga, itu nyambung. Itu gimana ya dok ya? Boleh ya di terapi langsung gitu atau gimana? Sudah di Maksudnya MRI nggak ada apa-apa. MRI nggak ada apa-apa. Gimana, Bu? Hanya apa bridging apa-apa gitu dok. Istilahnya saya nggak ngerti. Bridging itu. Istilahnya Iya, bridging. itu. Iya. Iya. Yang Sebetulnya- kerasanya dok dari belakang telinga tuh sampai ke dalam kuping. Kalau lagi kumat itu ya ampun. Dan kayaknya setiap hari saya ngerasain kalau saya capek. Gitu dok. Oh. Iya, iya. Itu namanya bridging, Bu. Iya, iya. Nah, Hasil kalau dari itu, MRI itu bridging. ya. Iya. Jadi untuk itu di blow di daerah meridian, di titik limfatik, terus Ibu blow paling bagus itu blow di daerah dekat sayap, Bu. Itu. Sayap Ya, mana dok? sayap punggung. Nah, Di belakang ya dok ya? Ya, belakang. Itu ada titik khusus yang untuk ke kepala itu khusus untuk bridging. Oh, sayap Nah. punggung mohon maaf dok, di dekat belakang Belikat punggung. itu. Punggung mana Ya, dok? punggung belakang. Belikat. Iya, Oh, belikat. alah. Ibu ngangkat tangan itu kelihatan kan belikat kiri kanan. Nah, itu sampingnya kiri kanan tuh ada titik akupuntur khusus untuk yang ke kepala atau bagus untuk bridging. Untuk Minta epilepsi tolong juga Bu bagus. Sri nanti, kan nggak bisa sendiri, harus sama Bu Sri nanti. Saya kan leadernya Itu Bu untuk- Sri dok. Untuk epilepsi juga bagus, Bu. Jadi punggungnya berapa senti dari leher nih, dari belakang sini dok? Berapa senti Jadi titiknya? Jadi kalau sayap kan dari belakang sini, Bu. Belakang. Iya. Dari sini. Ya kurang Belikat. lebih di sini. Pas Tapi di belakang kan dok, bukan di depan kan? Di depan Ya, atau di di belakang? belakang sini, Bu. Saya tunjukin Oh, di sini. belakang. Di belakang sini. Oh Persis. iya iya. Di Nah daerah- kalau lagi nggak ada yang terapi, saya terapi sendiri dari depan boleh dok? Sini. Kalau nggak ada yang terapi ke sana butuh waktu, Bu. Jadi memang khusus untuk belakang itu bisa langsung kena. Oh. Kalau nggak salah itu BL13 ya, kalau nggak salah ya. BL13 atau Oh. 15. Iya. Jadi nggak boleh dari depan, harus belakang ya dok ya? Sini belakang. Ya, itu harus belakang. Iya iya. Iya dok, sakit banget. Tapi di MRI nggak ada apa-apa, hanya bridging kecil. Tapi sakitnya minta ampun. Power on. Enter aux in place. Iya. Terima kasih ya dok. Oh iya, Oke. satu lagi dok. Saya selalu ini kalau nggak minum air di blow ini saya nggak rasa minum. Jadi saya setiap hari itu 3-4 kali saya terapi ini airnya. Nah ini boleh nggak dimasukin di termos dok? Kalau malam saya masukin ke Boleh, termos Bu. boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Karena Air takut yang sudah diubah dengan alat air terakhir itu air terahertz, itu air yang sudah berenergi, Bu. Iya, betul Jadi dok, tahan. betul. Ya, saya sudah beli 2 dengan Ibu Sri dok. Ini adik-adik saya juga saya suruh pakai. Ya, terima Boleh kasih ya bantu- dok. Bu Farida, bisa testimoni Iya. setelah Ibu minum air yang diterapi dengan alat air terakhir, apakah yang Ibu rasakan apabila Ibu minum? Sebelumnya kan belum punya Segar. alat ini, Segar segar dok. ya?
segar banget, segar banget. Sampai anak saya juga saya suruh. Jadi pagi-pagi jam 6 itu bangun tidur saya nggak minum apa-apa. Sudah minum ini saya terapi dulu. Kadang-kadang saya kasih nanas. Habis tuh 1 mangkok besar itu. Terus jam 10 saya lagi. Nanti jam 2 saya blow lagi. Dan jam 6 sore saya blow. Bisa 4 kali saya. Jadi nggak minum air lain, hanya minum air ini aja. Betul-betul seger dong. Ya. Manfaatnya segar ya buat badan kita. Ibu merasa sebelum meminum air yang diterapi dan sudah minum kan terasa ya perbedaannya ya. Lain sekali dok. Ini kayaknya mau beli lagi. Kemarin jatuh. Luar biasa. Pecah. Oke. Aduh, ampun deh. Ya, kalau untuk pecah dok. itu nanti bisa diganti optiknya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah beli baru, bisa bawa ke kantor itu bisa beli optiknya saja. Oke. Nah, satu lagi dok, ini penting banget ini. Adik saya tuh ada sistokel. Itu juga bisa digunakan itu, Dok. Dr. Firdianto mungkin, Dok. Dia ada sistokel, perempuan. Sistokel. Sistokel itu pengalaman saya itu tidak bisa, Bu. Oh. Tidak bisa ya, Dok ya? Sistokel itu saluran kecil yang ada hubungannya dan dia kan keluar terus cairan atau nanah. Nah, itu dia enggak sampai itu. Harus dia sering keluar cairan atau nanah. Kalau dalam kondisi kering dia nggak keluar apa-apa dan sistokel itu harus dibedah, dikeluar dengan jalan operasi, Bu. Oh iya. Nah, maaf kalau alat terakhir itu nggak bisa, Bu. Iya, oke. Iya, terima kasih Dr. Firdianto. Terima kasih. Ya. Untuk para member, pasien yang punya kelainan darah seperti talasemia, ya. Kemarin saya ketemu pasien talasemia, dia ada beli alat iTeracare klasik. Dia sering blow, dia rajin blow. Kebetulan dia ada talasemia minor, terus plus diabetes lagi. Setiap hari dia konsumsi air terakhir, hasilnya badannya yang biasanya kalau udah jam 11, jam 12 siang itu dia harus istirahat dulu atau tidur sebentar, baru dapat energi baru lagi. Namun dengan air terakhir ini sekarang dia bisa aktivitas kembali sampai sore. Jadi dia minum top banget, betul. Airnya terus, dia minum terus. Sekarang dia nggak perlu istirahat terus di siang hari. Jadi bilang hasilnya luar biasa. Luar biasa dok, betul. Ya. Jadi kalau yang punya darah itu silakan minum air terakhir yang sudah di blow dengan alat air terakhir. Iya, betul dok. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Farida. Ya silakan Bu Nina. Mau nanya. Kalau kita mau blow airnya, kalau kita sekalian langsung blow di galon aquanya itu boleh nggak? Jadi sekalian banyak gitu loh, nggak usah repot-repot keluarin gitu. Ntar langsung di galon air itu kan gede, langsung kita blow itu. No, tidak boleh. Bisa minum. Hah? Raiso. Tidak boleh. Jadi Ibu tetap blow di wadah yang kaca atau wadah keramik. Ibu bisa cari di mungkin online shop ada wadah kaca besar yang bisa muat berapa liter ya, Ibu isi di situ, Ibu tiup pakai alat air terakhir. Jangan di daerah wadah yang plastik ya Bu ya. Oke. Thank you infonya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, jadi di sini kita juga tadi ada dengar testimoni ya dari Bu Farida ya. Itu sangat bagus ya, air yang diterapi dengan alat air terakhir menjadi air energi. Ya, badan yang suka lemah ya. Suka lelah ya Bu ya. Jadi kita konsumsi air ini ya untuk semua umur, untuk semua usia, bukan cuma untuk yang sudah sakit atau apa enggak, yang sehat juga minum air ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Semoga ini Bapak Ibu yang sudah ada alatnya, apalagi saat ini ya Omikron ya, itu kita minum lah air yang diterapi dengan alat air terakhir. Ya, bagi pasien yang Omikron juga bagus untuk air yang dicas dengan alat air terakhir. Oke. Gula darah juga turun dok. Nah, gula darah turun loh dengan minum alat air dari Saya gula darah puasa saya normal ya, tapi saya minum herbal juga, himohim. Tapi air ini yang sangat mendominasi ya, karena memang saya dari pagi sampai malam itu minum ini terus. Betul Bu. Luar biasa. 10 menit saya ini, 10 menit. Oh Bu, 10 menit bagus, ya. Bagus.
Iya, bagus banget dok. Luar biasa, luar biasa. Thank you, Farida. Iya. Oke, Iya, saya rasa sama-sama. sampai di sini untuk pertanyaan. Saya mau tambahin sedikit Pak Anton. Iya, silakan. Baik. Jadi buat teman-teman ya yang aktivitasnya di luar setiap hari pulang